Buat aquascape butuhnya apa aja? Simak penjelasannya sampai selesai. Yang pertama, sediakan akuarium. Boleh toples, boleh dari kaca, dari mika, dari apapun itu ukurannya, mulai dari 20 cm sampai yang 3 meter, boleh, semuanya boleh. Yang kedua adalah air. Airnya apa aja? Boleh air sumur, boleh air sungai, boleh air isi ulang, boleh air PDAM. Yang penting airnya bersih, tidak keruh, dan tidak berbau. Untuk newbie cukup itu aja yang perlu diketahui. Yang ketiga adalah rumah bakteri dan bakteri starter atau bakteri bubuk. Nah, untuk pemula saya sangat amat merekomendasikan untuk pakai dua bahan ini adalah bakteri starter dan rumah bakteri. Kenapa? Karena kualitas air sangat ditentukan oleh penggunaan dua bahan ini. Yang keempat adalah pupuk dasar. Nah, jadi tolong jangan tanya lagi sama yang jual, Pak, butuh pupuk dasar apa enggak? Pasti jawabannya butuh. Karena apa? Karena kita sebagai aquascaper butuh melihat tanaman kita sehat, tumbuh lebat, tumbuhnya indah, warnanya keluar bagus. Itu semua dibutuhkan pupuk dasar. Yang kelima adalah soil. Nah, soil ini menutupi lapisan di bawahnya, yaitu ada pupuk dasar dan rumah bakteri. Jadi dilapisin sama soil secara merata. Tebalnya berapa? Tebalnya minimal 3 cm di bawah di atas dari pupuk dasar, supaya pupuk dasarnya tidak tercampur dari air yang ada di atas dari soil tersebut. Yang keenam adalah pasir malang. Pasir malang diameternya 1-3 mm, jangan lebih. Kemudian kalau teman-teman mau berhemat, ya nanti soilnya di bagian depan akuarium, sisanya adalah bagiannya dari pasmal. Atau teman-teman kalau masih nggak ada budget sama sekali, ya soilnya diganti sama pasmal semua, masih bisa. Tapi ingat, soil kunci utama, salah satu kunci utama keberhasilan seorang pemula menciptakan atau membuat aquascape. Yang ketujuh adalah hiasan. Hiasan ini adalah hardscape, kayu, batu, dan sebagainya, sampai penggunaan dari pasir kosmetik. Pasir kosmetik itu bukan bahan kosmetik yang dijadikan pasir, bukan, atau yang berbentuk pasir, bukan. Pasir kosmetik itu pasir untuk menciptakan keindahan dari aquascape. Nah, bisa pasir sungai, bisa pasir silika, bisa pasir yang lain-lain yang berwarna putih, ada yang biru, ada yang kuning, itu bisa dipakai semua. Yang kedelapan adalah tanaman akuatik. Ya, tanaman akuatik. Jangan salah beli, ada yang tanaman darat dijual sebagai tanaman akuatik, ada yang semi air dijual sebagai tanaman akuatik. Ingat, carilah penjual yang baik, yang jujur, belilah tanaman akuatik yang asli. Yang kesembilan adalah filtrasi atau filter. Pemula sebaiknya menggunakan filter kanister. Kalau tidak bisa beli kanister, beli hang-on filter, filter gantung atau filter internal. Hindari penggunaan UGF, under gravel, dan top filter atau filter yang di atas akuarium. Yang ke-10 adalah lampu atau pencahayaan. Carilah yang paling hemat energi adalah lampu dari LED, lampu LED. Nah, berapa wattnya? Wattnya adalah watt setengah dari volume dari akuarium yang teman-teman pakai. Misalkan akuarium 60, berarti itu sekitar volumenya 60 liter. Carilah kurang lebih di 30 watt. Candila S600 itu 24 watt, itu sudah cukup. Yang ke-11 adalah suhu. Belilah termometer, ukurlah suhu akuarium teman-teman semua. Suhu ideal adalah maksimal di 28. 26 adalah suhu yang paling ideal, tapi kalau teman-teman tidak bisa sampai 26,
yang paling ideal adalah 28. Karena apa? Karena di atas 28 banyak tanaman aquatic yang menderita. Kalau tanaman menderita berarti tumbuhnya tidak bagus dan tidak optimal. Bahkan ada beberapa yang mati. Oke, belilah termometer. Kemudian kalau teman-teman belum budgetnya, belum bisa untuk beli dealer, belilah kipas fan. Fan berapa? Fannya untuk akuarium 60 cukup 1, di atas 60 2 atau 3. Berapa kecepatannya? Bebas teman-teman, sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena saya udah nyoba, mau kecepatan RPM tinggi atau rendah itu hanya untuk mempercepat pendinginan atau mempercepat penguapan. Teman-teman sangat direkomendasikan pakai fan yang medium aja, jangan terlalu kencang lah, jangan terlalu kencang tapi jangan juga terlalu pelan. Ingat 28 derajat Celcius. Yang ke-12 adalah menjaga kualitas air. Ya, kunci sukses utama adalah dari seorang pemula menjaga kualitas air. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti air 30% 2 kali seminggu atau minimal 50% seminggu sekali. Yang ke-13 adalah belilah bakteri starter yang bentuknya cair. Untuk apa? Untuk mempertahankan kualitas air. 14 adalah CO2. Ya, CO2 adalah untuk fotosintesis dan juga untuk salah satu untuk menghambat pertumbuhan dari alga. Oke. Yang ini adalah paling utama, yang paling rawan, karena teman-teman biasanya dari pemula sering mengabaikan yang nomor 14 ini atau CO2. Kalau teman-teman belum punya budget untuk beli tabung CO2, saya sarankan belilah tablet CO2. Bentuknya tablet, satu botol isinya 100, itu bisa untuk 2-3 bulan untuk akuarium 60 cm. Ingat teman-teman, semua rekomendasi hari ini tidak untuk dikurangi sama sekali. Ingat, suksesnya tergantung dari teman-teman semua. Ditambahin boleh ya, tapi jangan dikurangi. Oke teman-teman, itu adalah semua rekomendasi paket hemat yang budgetnya terbatas. Boleh pakai rekomendasi itu. Ingat, hemat pangkal kaya, salah beli pangkal boros. Sampai jumpa di episode yang lebih menantang. Ingat, hemat pangkal kaya. Thank you.